Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Umi. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Tahun 1999, kejadian mistis terjadi lagi. Malam itu sepulang dari masjid, aku dan bapak duduk di ruang keluarga sembari minum kopi. Tiba-tiba saja dari belakang rumah terdengar riuh keok ayam, yang mana di belakang rumah memang terdapat kandang ayam. Mendengar keokan suara ayam itu, bapak mengajak aku untuk mengecek ayam-ayamnya. Mengira itu ulah pencuri, karena beberapa hari terakhir memang banyak warga yang mengeluhkan ayam-ayam hilang karena dicuri. Dari ruang keluarga kami beranjak melangkah menuju ke dapur untuk mengecek ayam yang kandangnya tak jauh dari belakang dapur. "Lihat, bawa senter besar ya," perintah bapak kepadaku. Sebelum ke belakang, aku ambil senter besar yang berada di atas meja di ruang keluarga. Lalu aku mengikuti bapak. Setibanya di dapur, bapak membuka pintu belakang. Pintu belakang terbuka. Baru saja bapak membuka pintu belakang, tiba-tiba saja angin sangat kencang melabrak dari arah luar, hingga sempat membuat aku dan bapak tersurut mundur. Belum sempat menguasai diri yang diakibatkan terpaan angin itu, hal aneh datang, yaitu terlihat benda hitam melesat terbang masuk dan langsung menyerang bapak. Namun dengan gesit bapak melakukan perlawanan hingga terjadi pergulatan layaknya orang tengah berkelahi. Dengan dada berdebar, aku hanya bisa berdiri memperhatikan bapak yang tengah melawan benda hitam itu. Yang saat itu aku belum mengetahui apa sebenarnya benda hitam yang menyerang bapak. Dengan susah payah akhirnya bapak berhasil melumpuhkan si penyerang dan sekalian membantingnya di lantai dapur. Di saat itulah aku baru tahu jika benda hitam yang menyerang bapak adalah seekor burung hantu dengan ukuran besar. Burung hantu itu masih hidup. Terlihat dari bagian dadanya yang bergerak seperti bernafas. Cakarnya mengembang dengan matanya yang berwarna kuning menatap tajam ke arah bapak. Bapak balik menatap dengan tajam pula. Lalu terdengar bapak berbicara yang mungkin ditujukan kepada burung hantu itu, seakan yang diajak bicara seorang manusia. "Hei, iblis, siapa yang telah menyuruhmu menyerang aku?" Demikian ucap bapak. Namun tiba-tiba saja burung itu terbang keluar dari dapur menembus gelapnya malam. Di saat itulah ada sesuatu yang membuat aku bergidik ngeri. Ketika burung itu terbang dan menghilang, burung hantu itu terbang sembari mengeluarkan suara tawa layaknya suara manusia. Mendengar ada kegaduhan di dapur mengundang Umi datang dan bertanya. Namun saat itu bapak tidak menjawab. Bapak hanya berkata, "Cepat tutup lagi pintunya." Lalu ia kembali ke ruang keluarga. Setelah menutup pintu dapur dan tentunya tidak jadi rencana mengecek ayam di kandangnya, aku dan Umi kembali ke ruang keluarga. Di ruang keluarga terlihat bapak tengah duduk dengan raut wajah pucat. Tanpa sengaja pandangan Umi tertuju ke bagian leher bapak. Umi sangat terkejut. "Astagfirullah, Pak, leher bapak kenapa berdarah?" tanya Umi setengah berteriak karena terkejut dan khawatir. Lalu Umi memeriksa leher bapak dan ternyata leher bapak di bagian belakang terluka, seperti luka sayatan dan mengucurkan darah hingga menetes ke bagian ke arah baju. Dengan rasa khawatir, Umi tergopoh-gopoh mengambil mangkuk kecil serta air hangat dari termos. Lalu Umi membersihkan luka itu, kemudian dioles dengan obat merah. Setelah dibersihkan lukanya dan bapak sudah sedikit tenang, kami memutuskan untuk tidur. Namun baru saja hendak tidur, tiba-tiba saja rumah terasa berguncang, disertai angin kencang bak angin badai, seakan hendak meluluh lantakan rumah kami. Ditambah lagi dari luar rumah terdengar suara-suara aneh dan menakutkan, suara tawa, suara raungan, suara getaran pada dinding papan rumah kami, dan banyak lagi suara riuh yang entah suara apa.
Ah, astagfirullah, sakit. Tiba-tiba bapak terhuyung dan bersujud di lantai sambil memegangi kepalanya. Bapak berteriak kesakitan. Tak sanggup rasanya jika teringat saat itu. Aku melihat bapak yang menanggung rasa sakit yang entah apa penyebabnya. Kami semua hanya bisa menangis melihat bapak teriak-teriak kesakitan. Dan tak ada yang bisa kami lakukan. Dayat, Deden, cepat ajan ke segala penjuru angin. Teriak Umi panik, menyuruh kami anak laki-lakinya untuk berazan. Yang lain terus baca ayat kursi. Sambung Umi lagi. Dengan segera aku menggunakan kain sarung lalu berazan. Singkat cerita, perlahan angin kencang berhenti. Suara ketukan, demikian pula dengan suara-suara aneh lainnya, seketika menghilang. Namun sesaat suasana akan tenang. Terdengar suara tertawa seorang laki-laki menggema yang sungguh membuat bulu kuduk merinding. Akhirnya kau kena juga, Acap. Suara itu begitu keras, seakan memenuhi ruangan rumah. Lalu suara itu hilang dan hening, menyisakan suara bapak yang masih mengerang kesakitan. Pak, bapak, sadar pak, bapak harus kuat. Ayo duduk pak, berzikir pak. Umi berusaha menyandarkan dan mendudukkan bapak. Lalu Umi memberikan segelas air putih yang terlebih dahulu didekatkan ke bibirnya. Entahlah apa yang dibacanya. Mungkin Umi berusaha menolong bapak sebisanya. Alhamdulillah, malam itu kami bisa melewati ketegangan yang tak terkira. Namun sejak saat itu kondisi bapak menjadi kurang baik. Bapak selalu sakit, segala upaya sudah kami lakukan untuk mengobati bapak. Januari 2004, keluargaku kembali berduka. Bapak menghadap Yang Maha Kuasa dengan segala hal mistisnya, seperti yang telah aku kisahkan di dalam cerita yang berjudul Kau Rebut Hartaku, Kau Bunuh Keluargaku. Tentulah membuat Umi kembali goyah dalam hidupnya, apalagi di saat bapak pergi untuk selamanya. Aku tengah bertugas jauh di Kepulauan Riau, yaitu di Natuna. Hingga saat ini masih terngiang di telingaku ketika malam itu bapak baru meninggal. Umi menelponku. Pindahlah tugasmu ke sini, bapak meninggal, kamu gak ada. Bapak merindukanmu ya. Demikian ucap Umi memohon padaku dengan tangis yang begitu pilu. Apa Dayat ingin juga Umi mati dan kamu gak jumpa Umi seperti sekarang ketika bapak pergi? Sambungnya lagi. Astagfirullah, ampunilah aku ya Allah. Saat itu aku merasa seperti jadi manusia yang paling tiada guna. Di saat bapak pergi untuk selamanya, aku tak ada di sisinya. Bahkan di saat Umi berduka dan goyah, aku tidak bisa mendampinginya. Manusia macam apa aku ini? 3 hari bapak meninggal, akhirnya aku bisa pulang. Tentunya yang aku dapati hanya tanah merah. Namun minimal aku bisa memeluk Umi di saat dia berduka. 7 hari setelah bapak meninggal, Umi sakit keras. Tentulah membuat hatiku semakin hancur. Saat itu aku tak peduli lagi dengan tugas negara yang aku emban. Yang aku pikirkan bagaimana untuk menyelamatkan Umi. Demikian juga dengan 3 adik gadisku mendadak sakit dengan penyakit yang sama. Aku merasa ada keanehan dalam semua ini yang terjadi pada keluargaku. Ditambah cerita para tetangga yang mengatakan jika malam hari di halaman rumah kami selalu ramai dengan penampakan makhluk-makhluk menyeramkan. Ya, kalau Umi nyusul bapak, jaga saudara-saudaramu ya nak. Suatu malam tiba-tiba saja Umi berbicara yang membuat aku jadi sedih dan pedih. Carilah ulama yang bisa memutuskan tali jerat setan si Kolil. Umi yakin ini semua perbuatan dia. Sambung Umi dengan raut wajah begitu pilu dan menderita. Bajingan si Kolil, akan kubalas kau iblis. Teriakku penuh dendam begitu mendengarkan kata-kata Umi. Setelah 10 hari bapak meninggal, aku berpamitan untuk kembali ke Natuna. Selain untuk kembali melaksanakan tugas, aku bertekad untuk membalaskan dendamku. Karena aku yakin di Natuna banyak orang hebat yang mungkin bisa menolongku. Setibanya di Natuna, aku menjumpai sahabatku dan menceritakan semua permasalahan yang dialami keluargaku. Alhamdulillah banyak sahabatku yang begitu peduli saat itu. Singkat cerita, aku diketemukan dengan seseorang yang memang dikenal banyak membantu permasalahan yang berkaitan dengan hal mistis. Walau pada awalnya ada penolakan dari beliau,
Namun pada akhirnya beliau mau menolong keluarga aku. Singkat cerita, alhamdulillah Umi dan adik-adikku sehat kembali. Walau pada akhirnya beliau yang menolong keluargaku yang menjadi korban. Wallahu a'lam. 1 tahun setelah bapak meninggal, tibalah kebahagiaanku, yaitu adik bungsuku wisuda dengan IP sangat baik. Walau aku tak sempat menghadiri wisudanya karena tugas, tapi aku cukup bahagia dan bangga. Akhirnya aku dapat memenuhi janjiku kepada bapak dan Umi. Iya, adik-adikmu semua sudah sarjana. Umi gak tahu harus bilang apa sama kamu, nak. Terdengar dari telepon Umi berbicara padaku dengan menangis haru. Umi gak perlu bilang apa-apa ke Dayat. Umi cuma harus bilang bahagia, jawabku sambil tertawa membesarkan hati Umi. Iya, Umi bahagia. Makasih ya, nak. Siap, Mi. Hatiku bahagia mendengar suara Umi begitu bahagia. Lalu Umi menanyakan sesuatu yang membuat aku sedikit deg-degan. Kapan kamu menikah, nak? Demikian tanyanya kepadaku. Ditanya kapan menikah, aku hanya bisa tertawa dan menjawab, doakan saja agar secepatnya ya, Mi. Walau ya saat itu hatiku merasa sedih karena aku belum mendapat kepastian dalam memilih. Di tahun 2011 kembali keluargaku berduka. Tahun 2011 aku masih bertugas di Natuna. Aku sudah menikah dengan memiliki 1 orang anak. Saat itu aku tengah berbahagia karena Umi berkunjung ke Natuna dari Pekanbaru. Namun kebahagiaan kami harus hilang karena baru saja 1 hari Umi bersama kami di Natuna. Tiba-tiba saja mendapat kabar jika kakak pertamaku yang bernama Teh Iis menghadap Yang Maha Kuasa, yang akhirnya kami harus pulang ke Pekanbaru. Meninggalnya Teh Iis yang mendadak karena kecelakaan lalu lintas tentu saja membuat Umi sangat terpukul, apalagi dengan segala derita kehidupan Teh Iis. Sungguh aku merasa iba dengan hidup Umi yang selalu dilanda derita mendalam. Namun Umi berusaha untuk tegar walau aku tahu hatinya sangat hancur. Ditambah lagi pasca meninggalnya Teh Iis, banyak hal aneh terjadi dalam keluargaku. Bahkan para tetangga memberitahukan kepada kami bahwa setiap malam warga selalu melihat penampakan menyeramkan di sekeliling rumah Umi. Bukan hanya dari warga saja, tapi aku sendiri sempat melihat sendiri ketika malam hari Umi pergi ke warung yang tak jauh dari rumah Umi. Saat itu aku yang sedang berada di teras rumah melihat ada 2 sosok hitam tinggi besar mengikuti Umi. Tentu saja hal itu membuat aku terkejut. Refleks aku berteriak memanggil serta mencegah Umi agar tidak jadi pergi ke warung. Selain itu juga ketika acara tahlilan malam pertama mendiang Teh Iis meninggal. Malam itu aku duduk tepat di pintu depan. Di tengah kusuk membaca surat Yasin, aku mendengar suara geraman dari arah depan rumah. Aku yang tengah kusuk tak memperdulikan suara geraman itu. Aku pikir itu suara anjing liar. Namun suara geraman itu tak berhenti hingga memancing aku untuk melihatnya. Astagfirullah. Aku benar-benar terkejut begitu melihat ke arah depan rumah. Di bawah rintikan hujan dan tamaram suasana malam itu di depan rumah, aku melihat 3 sosok tinggi besar dan hitam tengah berdiri menghadap ke arahku. Belum hilang rasa terkejutku saat itu. Tiba-tiba saja terdengar suara dentuman petir yang begitu keras, yang diawali dengan kilatan cahaya menyilaukan mata, menghantam dan membakar ketiga sosok menyeramkan itu, lalu menghilang menyisakan kepulan asap bau sangit. Dengan banyaknya gangguan dari makhluk-makhluk aneh, aku teringat dengan seorang paranormal kenalanku di Pacitan. Beruntung aku masih menyimpan nomor teleponnya. Paranormal itu datang langsung dari Pacitan untuk membantu aku memecahkan permasalahan dalam keluargaku, yang semua itu di luar nalar. Ritual pengobatan dimulai. Jujur, ritual yang dilakukan oleh orang pintar tersebut meminta beberapa syarat yang lumayan berat dan susah, yang tentunya harus menggunakan biaya yang tidak murah. Namun demikian, tidak ada pilihan lain selain aku menyanggupinya, memenuhi semua syaratnya. Yang terpenting keluargaku selamat dari segala gangguan menakutkan yang mengancam jiwa kami. Beberapa hari ritual itu dilakukan hingga segala gangguan itu hilang. Setelah semua aman, aku meminta izin kepada Umi untuk kembali ke Natuna untuk melaksanakan tugas. Di tahun 2013 kembali hal mistis dan menakutkan meneror, dan kali ini aku yang diterornya.
Dengan kemunculan makhluk menyeramkan, nyaris setiap malam makhluk menyeramkan itu selalu mendatangiku, baik ketika aku tengah melaksanakan tugas maupun ketika di rumah. Dengan kemunculan makhluk-makhluk itu sungguh membuat aku ketakutan, karena jelas ada sesuatu yang dia incar dariku. Akhirnya aku mendatangi seorang ustadz terkenal yang berada di Ranai Natuna, dan beliau berkata kepadaku, "Lihat, dia tak akan pernah membiarkan awak sekeluarga hidup. Dia akan terus mengincar dan mencari kapan kalian lengah saja. Dia akan berhenti kalau dia dah mati." Demikian ujarnya kepadaku. Mendengar apa yang disampaikan Pak Ustadz itu kepadaku, tentu saja aku terkejut penasaran siapa kira-kira orang yang menginginkan kami sekeluarga mati. Aku bertanya kepada beliau, "Astagfirullah, ketiga kali dia ya Pak. Emangnya siapa dia Pak?" Tanya aku kepada beliau, namun beliau tidak mau memberitahukan siapa orang itu. Beliau hanya berkata, "Udah, tak perlu aku bagi tahu. Tak lama lagi dia mati karena apa yang dia buat kepada awak keluarga akan berbalik kepada dirinya sendiri. Awak dengar-dengar saja beberapa hari ke depan." Demikian ucapnya kepadaku. Sebenarnya aku penasaran dengan keterangan beliau, namun aku tak berani untuk bertanya lagi. Lalu aku pamitan pulang. Hari Selasa siang saat itu aku datang di kantor. Tiba-tiba saja ponselku berdering, lalu aku lihat di layar ponsel sebuah nama, yaitu Umi. Lalu telepon dari Umi aku angkat. "Assalamualaikum, ada apa Mi?" Demikian salamku kepada beliau. "Ya, ada kabar nggak dari Cianjur?" tanya Umi kepadaku. "Nggak ada apa-apa Mi," jawabku yang memang aku tidak mendapat kabar apapun dari Cianjur. Selain itu juga aku memang tidak berminat untuk berkomunikasi dengan mereka. "Ya, si Kolil mati." Demikian ucap Umi kepadaku dengan nada suara terdengar sumringah. Jantungku seketika berdebar mendengar bahwa dia mati. Seketika aku teringat dengan ucapan Pak Ustadz 3 hari yang lalu kepadaku. Berarti yang selama ini meneror keluargaku dia, mulai dari sebelum dan setelah Teh Iis meninggal. Bahkan aku mendengar sebelum nenekku atau ibunya Umi meninggal. Informasinya sebelum nenek meninggal ditatangi makhluk-makhluk tinggi besar dan hitam itu. Singkat cerita, setelah selesai berbicara dengan Umi, aku langsung menelpon Pak Ustadz untuk memberitahukan tentang kematian si Kolil. Dan beliau berkata, "Sekarang awak dan keluarga dah aman." Demikian ucap Pak Ustadz. Berarti benar, dialah yang telah menghancurkan keluargaku selama ini. Karena aku pikir setelah bapak meninggal dia tidak akan mengganggu kami lagi. Tapi ternyata dia masih berusaha menumbalkan keluarga kami untuk pesugihannya. Informasi dan cerita dari saudara yang di Cianjur 7 hari menjelang kematiannya. Semua anak-anaknya pergi meninggalkan dia sendiri di rumahnya. Entah apa alasan anak-anaknya pergi, namun masih dari keluarga di sana sempat bertanya kepada salah satu anaknya ketika hendak pergi. Jawabannya, "Aku masih ingin hidup." Pasca anak-anaknya pergi meninggalkannya, si Kolil terlihat panik dan sedih. Setiap malam ia selalu duduk di teras depan rumahnya dengan lampu tidak dihidupkan, sehingga suasana terlihat temaram, hanya samar bayangan saja. Selama seminggu itulah warga nyaris tidak ada yang berani lewat di depan rumahnya si Kolil ketika malam hari, karena banyak warga yang melihat di lingkungan rumah si Kolil makhluk-makhluk menyeramkan. Hingga ada yang melihat di atas atap rumahnya itu ada seekor ular raksasa melingkar dengan kepala berbentuk kepala manusia. Tepat setelah 5 hari anak-anaknya pergi, rumah si Kolil terlihat sepi, dan warga tetangga tidak melihat si Kolil duduk di depan rumahnya. Jendela dan pintu rumahnya tertutup rapat. Hingga hari ke-7 warga tidak melihat si Kolil. Akhirnya tetangga yang masih ada hubungan keluarga menghubungi anaknya, mengabarkan jika sudah 2 hari bapaknya tidak terlihat keluar rumah. Anak-anaknya datang ke rumah si Kolil mengetuk dan memanggil bapaknya, namun tidak ada jawaban. Khawatir telah terjadi hal buruk kepada bapaknya. Akhirnya mereka membuka pintu rumah itu dengan cara paksa. Setelah pintu berhasil dibuka, mereka langsung mencari bapaknya di kamarnya. Namun bapaknya tidak ada, dan akhirnya si Kolil ditemukan di sebuah kamar di lantai 2. Iya, kamar itu seperti kamar khusus. Di dalam kamar tersebut Kolil ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, dengan kondisi sangat mengerikan.
Sikap tengah duduk di lantai dengan kedua kaki menjelonjor ke depan dan terbuka lebar. Tubuhnya dari batas pinggang ke atas melintir ke belakang. Kedua mata dan mulutnya terbuka lebar. Terlihat setidaknya sedikit menjulur. Seluruh badannya membengkak dan membiru serta sudah mengeras. Sungguh sangat mengerikan. Karena kondisi tubuhnya sudah mengeras sehingga ketika pemakamannya tidak dapat dilakukan dengan semestinya, yakni dikuburkan dalam kondisi demikian. Na'udzubillah. Mungkin karena dia sudah tidak dapat tumbal, maka jin pesugihannya berbalik mengambil jiwanya. Masih cerita dari warga. Pasca matinya si Khalil, ketika malam hari sering warga melihat penampakan si Khalil tengah duduk di kursi teras depan rumahnya. Tentu saja hal itu membuat warga ketakutan dan tidak berani melintas di depan rumah itu. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 di Pekanbaru. Malam itu aku tengah melaksanakan tugas sebagai jaga. Sekitar jam 11 malam, seperti biasa aku standby di penjagaan. Oh iya, saat itu aku sudah pindah tugas ke Pekanbaru dari Pulau Batam. Tiba-tiba saja ponselku berdering tanda ada panggilan. Aku lihat di layar ponselku dan ternyata Umi yang menelponku. Assalamualaikum Mi, apa kabarnya? Demikian aku sapa setelah aku angkat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Dayat. Dayat gimana kabarnya? Jawab Umi dan balik menanyakan kabarku. Alhamdulillah sehat Mi. Oh iya, tumben malam-malam begini nelpon, ada apa Mi? Tanya aku kepada Umi, karena seingatku Umi jarang sekali menelponku selarut ini. Gak ada apa-apa ya, Umi cuma kangen Dayat saja. Gimana kabar anak dan istrimu ya? Dek, jantungku berdebar mendengar Umi berkata jika beliau menelpon karena kangen kepadaku. Karena jarang Umi berkata demikian kepadaku. Maklumlah, anaknya Umi banyak bukan aku saja. Alhamdulillah kami sehat semua Mi. Kapan Umi ke rumah kami? Jawabku dan sekalian bertanya kapan main ke rumahku. Karena memang beliau sudah lama tidak berkunjung ke rumahku. Nantilah ya, rencana Umi habis lebaran Umi mau ke rumah kalian. Umi pengen lama di rumah kalian ya. Oh iya, kalian lebaran di mana ya? Tanya Umi kepadaku yang memang saat itu bulan puasa. Rencananya lebaran tahun ini kami lebaran di Tembilahan Mi. Tapi nggak lama, insya Allah lebaran ketiga kami balik lagi. Demikian aku sampaikan ke Umi jika tahun ini kami berlebaran di Tembilahan. Oh, tapi sebelum ke Tembilahan kalian pulang ke rumah Umi dulu kan? Tanya Umi lirih. Dari suaranya terdengar begitu berharap aku mengunjunginya sebelum aku berlebaran di Tembilahan. Iya dong Mi, kami pasti pulang dulu. Sekalian rencana kami mau kasih uang THR untuk Umi. Jawabku memastikan kepada Umi. Singkat cerita, 3 hari menjelang lebaran aku bersama anak dan istriku pulang kampung Umi dan menginap 1 malam di sana. Melihat kedatangan kami, Umi terlihat sangat senang dan ketika kami pamit pulang, Umi menangis. Saat itu jujur ada rasa aneh terhadap Umi, karena kami pulang bukan sekali itu saja. Lagian antara rumah Umi dan rumahku tidaklah terlalu jauh, dapat ditempuh hanya 2 jam saja. Ya, jangan lama-lama ya di Tembilahan, karena Umi pengen tinggal di rumah kalian. Salam buat kedua mertuamu ya. Kamu harus ingat, jangan kecewakan mertuamu ya. Kamu harus sayang sama mereka. Demikian Umi berpesan kepadaku. Lebaran pertama di desa Simpang Gaung, Tembilahan. Suasana lebaran di desa itu sangat ramai. Kekeluargaan antara tetangga dan kerabat terasa sangat kental. Acara demi acara keluarga pun terlaksanakan. Namun entah kenapa saat itu aku merasa hampa dan sedih. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sedih. Anehnya lagi, aku selalu melihat keberadaan Umi, baik di saat aku tengah sendiri maupun di saat tengah ramai keluarga istriku berkumpul. Hingga berulang kali merasa terkejut karena aku sadar tidak mungkin yang aku lihat itu Umi, sebab Umi saat itu berada di kampung. Lebaran ketiga akhirnya kami pulang kembali ke kota Pekanbaru. Dari kota Tembilahan ke Pekanbaru memakan waktu lumayan lama, kurang lebih 7-8 jam. Selama di perjalanan entah sudah berapa kali Umi menelponku.
atau istriku menanyakan kapan sampai ke Pekanbaru, karena Umi sudah tak sabar ingin ke rumah kami. Istriku sempat berkata kepadaku, "Kok aneh ya Umi kali ini? Tidak seperti biasanya kita bujuk saja gak mau diajak ke rumah kita." Demikian istriku berkata yang merasa ada keanehan sikap Umi dari biasanya. Iya pun, ayah juga mikirnya begitu. Demikian tanggapanku kepada istriku, berpikir sama. 5 jam perjalanan aku merasa lelah. Tentunya sangat berbahaya mengendarai kendaraan dalam kondisi demikian. Kami istirahat sejenak di sebuah masjid yang berada di jalan, sekalian melaksanakan sholat asar. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan. Di saat aku hendak keluar dari masjid, tanpa sengaja aku melirik ke bagian belakang masjid tempat jamaah wanita sholat. Subhanallah, di saat itulah aku seperti melihat Umi lagi berjalan keluar dari masjid itu dengan menggunakan mukena lewat pintu masjid sebelah kanan. Dalam hati aku beristighfar, ada apa sebenarnya dengan semua ini? Mengapa aku selalu dibayangi dengan selalu melihat atau seperti mendengar suara Umi? Ada keanehan lain, yaitu selama di perjalanan berulang kali Umi menelponku dan istriku hanya untuk menanyakan kapan kami tiba di Pekanbaru, karena beliau sudah tidak sabar ingin segera ke rumah kami. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di rumah. Alhamdulillah kami tiba dengan selamat dan langsung mengabari Umi jika kami sudah di rumah. Keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi, Umi datang dengan diantar oleh adikku yang bernama Susi. Umi terlihat sangat senang. Demikian pula dengan kami sekeluarga. Apalagi Umi mengatakan jika kedatangannya kali ini ingin lama di rumah kami. "Ya, kalau boleh Umi pengen lama di sini. Kalau abang mau nanya Umi di mana, bilang aja Umi sedang di Batam ya. Umi malas kalau dia tahu Umi di sini pasti datang hanya untuk minta uang ke Umi." Demikian ujarnya kepadaku. Ya, Umi sedang kesal sama abangku yang tidak mandiri dan masih saja menyusahkan Umi. "Iya Mi, boleh. Justru kami senang Umi di sini, karena selama ini Umi tak pernah mau lama di rumah kami." Demikian jawabku dengan senang hati. Selama di rumah kami, Umi terlihat sangat senang dan ceria. Di saat kami ada waktu luang, selalu kami gunakan untuk bercengkrama, jalan-jalan kemana Umi suka. Umi bercerita banyak hal tentang masa lalunya. Namun suatu ketika Umi berbicara kepadaku. "Ya, Umi takut loh ke kamar belakang itu. Umi sering lihat ada perempuan rambutnya panjang duduk di atas lemari." Demikian ujarnya kepadaku. Mendengar cerita Umi jika ia melihat penampakan itu, tentunya aku terkejut dan menanggapinya. "Masa iya Mi? Kapan Umi lihatnya?" Jawabku kepada beliau. "Iya ya, Umi gak bohong. Selama di rumah ini Umi sudah 2 kali lihat dia. Itu apa ya Yat?" Sambungnya lagi dengan raut wajah terlihat ketakutan. "Gak tahu juga Mi, tapi selama ini dia tak pernah lihat Mi. Tapi insya Allah tak apa-apa Mi." Jawabku berusaha menenangkannya. Seminggu sudah Umi bersama kami, sehingga suatu sore di saat aku baru pulang dari kantor, Umi menyambutku di depan rumah. Beliau tersenyum kepadaku. Melihat beliau tersenyum sungguh membuat hatiku senang dan bahagia. Setelah aku memasukkan mobil di garasi, aku segera turun dan menghampiri beliau dan menyalami serta menciumnya. Lalu kami masuk ke dalam. "Dayat, mau makan? Biar Umi ambilkan ya?" tanya beliau menawarkan makanan kepadaku. "Wah, Umi tahu aja kalau Dayat lagi lapar nih. Tapi tak apa Mi, biar Dayat ambil sendiri," jawabku. Namun Umi terlihat sibuk mengambilkan piring dan menyiapkan makanan untukku. "Kenapa Umi repot-repot ambilkan nasi buat Dayat? Biar aja Bibi yang menyiapkan Mi," ujarku merasa tak enak merepotkan Umi. "Tak apalah Yat, Umi juga pengen menyiapkan makanan buat Dayat. Walau Dayat sudah punya istri dan di rumah ini ada yang kerja, mumpung Umi masih hidup." Demikian Umi berkata sembari memasukkan lauk ke piring nasi untukku. Dek. Mendengar kata-kata Umi, merasa jantungku berhenti berdetak. Lalu aku menjawab, "Loh, Umi ngomongnya kok gitu? Dayat jadi sedih Mi. Umi jangan gitu dong. Dia sayang sama Umi." Demikian ucapku sembari menatap wajahnya. Umi tersenyum seraya berkata,
Udah, sekarang makanlah dulu ya. Akhirnya aku makan dengan ditemani Umi. Di saat aku tengah makan, Umi berkata kepadaku, "Yat, tadi adikmu menelpon Umi. Dia bilang sore nanti Umi akan dijemput. Dia meminta supaya Umi nginap di sana juga. Sebenarnya Umi tak betah di rumah adikmu. Rumahnya seram, Yat. Tapi gimana kalau Umi gak mau, nanti dia kecewa sama Umi. Jadi tak apalah, Umi kesana ya, Yat. Tapi Umi 3 hari aja di sana ya. Nanti Dayat jemput lagi. Umi pengen di sini saja," ujar Umi kepadaku. Sejenak aku menghentikan makan dan menatap Umi. Iya Mi, tak apa. Anak Umi kan bukan Dayat sendiri. Nanti Dayat antar ke sana," jawabku kepada beliau. Lalu aku melanjutkan makannya. Selepas waktu sholat fardu maghrib, aku dan istriku juga anak-anak mengantarkan Umi ke rumah adikku yang masih di kota Pekanbaru. Di perjalanan entah mengapa berulang kali Umi berkata, "Pokoknya kalian janji ya, 3 hari jemput Umi lagi. Umi gak betah di rumah adikmu." Demikian pintanya berulang. "Iya Mi, nanti Umi kami jemput lagi," jawab istriku. "Oh iya, Umi ada uang gak untuk jajan?" tanya istriku ke Umi. "Ada sih Teh, tapi kalau mau ngasih Umi, ya pasti Umi terima dong," sambut Umi sembari tertawa ceria. Demikian pula dengan kami ikut tertawa mendengar jawaban Umi. "Umi bisa saja nih, ya udah nih buat Umi jajan ya. Ntar kalau uang Umi habis kasih tahu Teteh ya, biar Teteh antar untuk Umi," ujar istriku dan memberikan uang buat Umi. 3 hari sudah Umi di rumah adikku. Entah sudah berapa kali Umi menelpon istriku mengatakan jika ia tak betah di sana. Namun beliau mengatakan jika ia juga merasa tak enak jika kembali ke rumahku dengan cepat. Dengan demikian untuk menghibur hatinya, hampir tiap malam kami mengunjunginya. Hari Selasa malam Rabu setelah seminggu Umi berada di rumah adikku. Malam itu aku sedang tidak bertugas. Aku di rumah tidur bersama anak-anak. Sementara istriku tengah bertugas sekitar jam 2 dini hari. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Aku terbangun dan meraih ponselku yang berada di meja kecil di samping tempat tidur. Aku melihat di layar ponsel tertera sebuah nama, Umiku. Mungkin karena kantuk sempat sejenak aku kembali memejamkan mata dan membiarkan ponsel itu berdering di atas dadaku. Namun tiba-tiba saja aku berpikir, tak pernah Umi menelpon jam segini. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Umi. Demikian pikirku. Seketika aku membuka kedua mataku dan langsung mengangkat telepon dari Umi. "Assalamualaikum Mi, ada apa Mi?" salamku dan bertanya kepada beliau. "Waalaikumsalam Yat, maaf mengganggu Yat. Umi sakit perut Yat, gak kuat rasanya Yat," ucap Umi sembari menangis mungkin karena sakit yang tak tertahan lagi. "Iya Mi, Umi sabar dulu ya, sekarang Dayat berangkat jemput Umi, kita ke rumah sakit ya," jawabku sangat khawatir. "Tapi ini malam ya, takutnya ada apa-apa sama kamu di jalan. Umi sakit ya," ucap Umi lagi kepadaku. "Mi, Dayat ini laki-laki dan Dayat pakai mobil Mi, jangan pikirkan itu, Umi sabar dulu ya," jawabku memastikan. "Iya ya, tapi hati-hati di jalan ya. Maafkan Umi merepotkanmu," jawab Umi lalu telepon ditutup. Serasa tubuhku melayang dan tak menampak bumi saat itu mendengar Umi sakit. Karena selama ini Umi tak pernah mengeluh sakit kepadaku. Dan kali ini Umi mengeluh berarti Umi benar-benar sudah tidak tahan lagi. Demikian pikirku. Lalu dengan segera aku meluncur menjemput Umi. Di perjalanan menuju rumah adikku, tiba-tiba saja ponselku berdering dan ternyata adikku yang nelpon. "Iya, halo Dek, ada apa?" Kakak langsung saja ke rumah sakit umum karena kami sekarang sedang di perjalanan ke rumah sakit," demikian ujarnya kepadaku. Ternyata setelah menelponku, adikku terbangun karena mendengar suara tangis Umi yang kesakitan. Umi memang tidak berusaha membangunkan adikku karena segan, takut, mengganggu, makanya beliau menelponku. Setibanya di rumah sakit, Umi sedang ditangani pihak medis di ruang IGD. Saat itu aku tidak bisa mendekat karena memang belum diperbolehkan. Astagfirullah. Saat itu aku merasa kasihan sama Umi.
Umi tak henti-henti menjerit menahan sakit sembari memanggil namaku. "Yat, perut Umi sakit loh." Demikian jeritnya terus berulang. Setelah tim medis memberi penenangan atau apalah, terlihat Umi sedikit tenang dan dokter memperbolehkan kepadaku untuk melihat Umi. "Mi, ini Dayat," ucapku kepadanya sembari aku mencium keningnya. Perlahan Umi membuka kedua matanya seraya ia berkata dengan lirih, "Maafkan Umi menyusahkanmu nak, tapi Umi sakit ya." Demikian ucapnya. Itulah seorang ibu dalam kondisi sakit dan menderita masih saja terpikir olehnya jika ia telah menyusahkan anaknya. "Umi, jangan bicara seperti itu. Umi tidak merepotkan siapapun. Sekarang Umi istirahatlah dulu ya," jawabku sembari aku rapikan selimutnya. Setelah beberapa jam Umi di IGD, kondisi Umi belum ada perubahan yang berarti. Persekian menit Umi kembali menjerit kesakitan. Akhirnya pihak dokter menyarankan agar Umi dirawat inap sekalian diobservasi. Namun pagi itu dengan sangat terpaksa aku pamit kepada Umi karena aku harus melaksanakan tugas dulu ke kantor. Sekalian aku mengajukan izin kepada komandan untuk merawat orang tua. Walau tengah sakit, Umi dapat memahami keadaanku dan beliau berkata, "Iya Yat, pergilah tugas dulu. Umi tak apa di sini, kan ada Teh Enung." Demikian ucap beliau kepadaku. Kebetulan istriku memang bertugas di rumah sakit itu. Setelah pamit ke Umi, aku berangkat ke kantor. Namun aku ke kantor hanya untuk menghadap ke komandan memohon izin untuk mengurus orang tua yang sakit. Alhamdulillah komandanku memberikan aku izin. Bahkan beliau berkata, "Sudah, kamu urus dulu orang tuamu mas, dengan baik. Masalah dinasmu bisa dikoordinasikan dengan yang lain." Demikian beliau dengan bijaksana memberikan izin kepadaku. Aku sangat senang mendapatkan izin dari komandanku. Namun demikian aku tetap menyempatkan masuk kerja walau hanya sebentar, karena tugas juga kewajibanku. Dari kantor aku langsung ke rumah sakit untuk menemui Umi. Ternyata di saat aku tengah di kantor, Umi dipindahkan ke ruang CVCU dengan tujuan agar lebih baik lagi dalam merawat Umi. Karena setelah beberapa jam dirawat di ruang rawat inap, kondisi Umi tidak membaik juga. Bahkan beberapa kali Umi sempat tak sadarkan diri. Malam Jumat sekitar jam 11 malam di ruang CVCU, aku nyaris tak beranjak meninggalkan Umi. Merasa ada sesuatu yang aneh pada Umi. Tiba-tiba saja Umi terlihat segar dan baik. Beliau membuka kedua matanya dan menyapa aku dengan lembut. "Yat, kenapa belum bobo? Boboklah, dah malam ini." Demikian ucapnya kepadaku. Aku terkejut sekaligus senang melihat Umi sadar. Bahkan sempat menyuruhku untuk tidur. "Gak apa-apa Mi, Dayat gak ngantuk karena tadi sudah tidur. Umi saja yang tidur ya, biar Umi lekas sembuh dan pulang ke rumah lagi ya." Demikian jawabku kepadanya. Mendengar jawabanku, beliau tersenyum dan mengangguk. Lalu aku mendekati wajah Umi seraya aku mencium kening Umi dan berbisik, "Mi, Dayat sayang sama Umi. Umi cepat sembuh ya." Demikian bisikku ke Umi dan Umi kembali tersenyum. Malam Jumat sekitar jam 2 malam. Tiba-tiba saja monitor terlihat tidak beraturan dan si Umi menurun drastis. Umi juga terlihat seperti kesulitan bernafas. Melihat itu aku panik dan berteriak memanggil petugas medis yang memang selalu siaga di tempat. Seketika itu juga petugas medis dengan sigap melakukan beberapa tindakan. Jujur di tengah rasa sedih dan khawatir akan Umi, sempat aku berpikir salut dengan cara kerja dan upaya para petugas medis yang menangani Umi saat itu. Bak di sebuah film Hollywood terlihat mereka sibuk dan sigap dalam melakukan penyelamatan pasien yang kritis. Aku menangis dan terus berzikir, memohon keselamatan kepada Allah untuk Umi. "Ya Allah, berilah kesempatan sehat dan hidup untuk ibuku ya Allah. Hamba menyayangi Umi." Demikian pintaku kepadanya. Beberapa saat kemudian terlihat kondisi Umi kembali membaik. Melihat itu aku benar-benar menangis dan bersujud syukur kepada Allah. Minggu malam Senin tanggal 15 Juli 2019. Malam itu aku tengah bertugas. Walau sebenarnya aku sudah mendapatkan izin dari komandan, namun aku tetap menjalankan tugas, walau hanya sebentar. Dari Minggu siang dengan menggunakan pakaian kerja aku standby di rumah sakit. Hingga sekitar jam 3 subuh kondisi Umi kembali memburuk. Tensi Umi menurun namun suhu badan Umi meningkat.
kalau tak salah di atas 40. Tak henti kedua mataku mengeluarkan air mata, aku takut kehilangan Umi. Malam itu yang standby di rumah sakit bertiga, aku dan kedua adikku, Suci dan Vera. Kami bertiga tak putus membaca asma Allah, yang tentunya memohon kepada Allah untuk Umi tercinta. Sempat aku bertanya kepada pihak medis yang bertugas malam itu. "Mas, saya mau nanya nih." Demikian ucapku kepada mereka setelah aku berada di dekat meja mereka yang terus memantau pasien dari layar monitor. "Iya bang, mau nanya apa?" jawab salah satu dari mereka dengan ramah. "Saya mau nanya tentang Umi, kira-kira pendapat kalian yang sudah biasa menangani pasien. Kira-kira Umi bisa selamat dan sembuh lagi enggak?" Demikian tanya aku dengan suara bergetar serta air mataku terus mengalir. Saat itu aku tak peduli lagi dan tak ada rasa malu dengan siapapun. Walau aku seorang laki-laki, bahkan aku tengah berpakaian dinas lengkap. Mendengar pertanyaanku, sejenak mereka hanya diam dan saling pandang dengan yang lainnya. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Bang, kami tidak bisa mengatakan apapun selain berusaha, bahkan kami selalu mendoakan setiap pasien untuk selamat dan kembali sehat, walau seburuk apapun kondisi pasien. Karena banyak pasien yang sudah kami tangani yang kami pikir pasien tersebut tidak ada harapan lagi untuk selamat dan hidup. Tapi ternyata pasien itu justru sembuh." Demikian jawab dari pihak medis. Lalu ia kembali berkata, "Yang sabar dan berdoa selalu saja ya bang, buat Umi." "Amin ya Rob. Tapi gimana itu suhu badan Umi semakin naik dan tensinya semakin menurun?" ucapku lagi semakin sedih. "Iya bang, sebenarnya dari tadi itu yang kami khawatirkan. Sudah beberapa kali kami lakukan upaya menurunkan panasnya, tapi tidak ada perubahan juga." Demikian ucap mereka lagi dengan suara terdengar menyesal. Di jam 5:30, kondisi Umi semakin memburuk dan terpantau oleh petugas medis. Terlihat mereka dengan sigap melakukan beberapa prosedur penyelamatan. Namun kali ini Umi tak sanggup lagi bertahan. Umi pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta, diiringi dengan takbir serta asma Allah yang tadi aku lantunkan bersama kedua adikku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umiku tersayang, pahlawan hidupku meninggal dunia. Berasa bumi berhenti berputar saat itu. Ingin aku berteriak dan menangis, namun entah kenapa air mataku tak lagi dapat keluar. Rasa tak percaya, tapi ini benar terjadi. Aku peluk tubuh Umi yang tak bernyawa lagi. Tak tahu apa lagi yang harus aku lakukan selain terus aku iringi kepergiannya dengan doa. Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, jam 7 pagi. Aku menelpon komandan, mengabarkan jika Umi yang aku sayangi telah menghadapi Ilahi. Beliau mengucapkan belasungkawa kepada aku, dan beliau menginformasikan kepada rekanku lainnya. Hingga tak lama kemudian rekan-rekanku berdatangan ke rumah sakit untuk mengelayat sekaligus mendoakan Umi. Jujur di balik rasa sedih dan duka, aku juga merasa terharu atas kepedulian rekan-rekanku dan para komandan yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dan komandan atas perhatiannya kepadaku. Moga Allah membalas dengan beribu kebaikan. Setelah segala administrasi diselesaikan, akhirnya jenazah Umi kami bawa pulang untuk dikebumikan di kampung. Sesuai wasiatnya, Umi ingin dikebumikan di samping makam bapak. Singkat cerita, setibanya di rumah Umi, terlihat tenda sudah berdiri lengkap dengan kursi plastiknya. Di depan rumah tertancap bendera putih bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali air mataku dengan deras menetes. Ya Allah, ternyata benar saat ini Umi pergi untuk selamanya. Demikian hatiku berkata, karena memang sesaat aku sadar. Saat kemudian aku merasa jika ini semua hanya mimpi buruk. Atas musyawarah keluarga dan warga agar jenazah segera dikebumikan. Alhamdulillah, walau hati rasa tak kuat, namun aku sempat mengantarkan orang yang paling berarti dalam hidupku ke pembaringan terakhirnya. Di pemakaman, dengan masih menggunakan pakaian dinas lengkap, aku turun dan masuk ke dalam liang lahat. Aku sambut dan aku baringkan jasad orang yang benar-benar aku sayang, serta paling berarti dalam hidupku. Lalu dengan pelan aku baringkan di sana, sembari terus aku lantunkan asma Allah buat Umi tersayang. Selamat jalan Umi. Semoga Umi bahagia di sisinya. Kami sangat menyayangimu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Umi, terimalah segala amal ibadahnya, tempatkanlah Umi dan Bapa di surgamu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Itulah akhir dari cerita yang berjudul Umi yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.